Melukat merupakan sebuah upacara pembersihan diri secara jasmani dan rohani. Bagi masyarakat Hindu di Bali, melukat merupakan tradisi turun-temurun yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kotor atau mala dalam diri manusia, baik secara skala maupun secara niskala. Melukat berasal dari kata sulukat, yakni su yang artinya baik, dan lukat yang artinya penyucian. Melukat umumnya dilakukan di tempat-tempat yang memiliki sumber mata air seperti pantai, pancoran, dan sungai, ataupun di gereja. Salah satu rekomendasi tempat pengelukatan yang ada di Pulau Bali adalah pengelukatan Tirta Sudamala. Pengelukatan Tirta Sudamala terletak di Desa Sedit, Kecamatan Bebalang, Kabupaten Bangli. Berada di dasar lembah Tukat Singsing, membuat suasana di pengelukatan Tirta Sudamala ini masih sangat asri, rindang, dan damai, sehingga cocok digunakan sebagai tujuan wisata spiritual. Om Swastiastu. Saat ini saya sedang berada di Pura Tirta Sudamala dan sekarang saya sedang bersama dengan Juru Mangku Sudamala selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja Mangku titiang jadi metaken beberapa pertanyaan. Terus? Mungkin bisa dijelaskan Mangku bagaimana sejarah dari Pura Tirta Sudamala puniki? Bisa dijelaskan kalau sejarah secara tertulis memang seperti prasasti itu di sini memang tidak ada. Cuma ada cerita turun-temurun dari dulu bahwa Tirta Sudamala ini sebelumnya bukan bernama Tirta Sudamala, tapi Tirta ini bernama Tirta Ersanio. Ersanio itu karena pemedal Tirta itu dari Kajokangin, Timur Laut. Nah, di sanalah diberi nama Tirta Ersanio. Ada seorang sulingge, seorang orang suci melakukan pengecekan apa sih fungsinya Tirta Ersanio ini. Nah, dari beliau inilah ditemukan bahwa Tirta Ersanio ini fungsinya untuk melukat. Melukat itu karena kita di Bali melukat itu membersihkan kotoran secara niskala. Diberilah nama Tirta Ersanio itu Sudamala. Sudo itu bersih, Mala itu kotor. Makanya dari semenjak beliau itulah Tirta Ersanio itu diberi nama Tirta Sudamala. Ya, cuma itu. Ada lagi? Oke. Jadi Tirta Sudamala nika berasal dari kata Tirta, dan Mala. Suda dan Mala. Sudo itu bersih, Mala itu kotor. Yang membersihkan segala kotoran secara jasmani dan rohani. Jadi Driki kan wenten beberapa pancoran ya Jurung ya. Mungkin bisa dijelaskan ada berapa jenis pancoran dan napi nika fungsi dari pancoran Driki? Secara umum fungsinya memang semua untuk pengelukatan. Kalau secara umum, tapi secara khusus bisa juga difungsikan seperti pemelastian. Kalau ada odalan di sekitar kota Bangli, melakukan pemelastian ke sini. Kalau karyo besar di Pura Kahon juga melasti ke sini karena Sudamala ini, Tirta Sudamala adalah bejinya Pura Kahon. Oh, jadi ini kau beji dari Pura Kahon. Ya, bejinya Pura Kahon di Tirta Sudamala ini. Menurut kepercayaan masyarakat Driki, napi ini ke arti dari sumber mata air di Tirta Sudamala ini. Mungkin bisa dijelaskan? Kalau artinya sumber ini kan sumbernya mata air. Kalau arti secara khusus mungkin ada, tapi kalau secara keyakinan, karena air yang hasil dari bumi itu memang bagus untuk terapi kesehatan. Untuk terapi kesehatan. Ya. Jadi niki air peniki bisa untuk menyembuhkan penyakit seperti niki mungkin? Bisa jadi karena ketinggian airnya dari pancoran itu bisa untuk refleksi pijat. Ya,
karena ketinggian airnya. Tiap satu pancoran itu kan ada fungsinya. Karena tinggi dia bisa pakai untuk refleksi. Jika ingin kita melakukan pengelukatan di Pancoran Tirta Sudamala niki, napi manten sarana yang diperlukan ya? Kalau secara umum, pengelukatan secara umum saya bilang cukup dengan 2 pejati, piuning di beji di tempat tirtenya yang medal itu, di tempat bejinya itu. Tapi piuning dulu di sana, mohon izin kepada beliau yang bersana di beji untuk memohon tirta pengelukatan. Setelah itu, setelah selesai melukat, kita ganti pakaian, terus sembahyang di Pura Tirta Sudamala sebagai ucapan rasa syukur kepada beliau yang setelah memberikan anugerah pengelukatan di tempat beji itu. Itu pengelukatan secara umum. Ada pengelukatan secara khusus, kalau namanya habis potong gigi itu kan ada pengelukatan, itu pakai. Kalau sarana seperti agama kita ini, agama Hindu Bali itu pakai pengelukatan genap lah, jangkep, lengkap. Pakai pengelukatan payuk, pakai kukusan, pakai bantan yang lumayan banyak lah. Itu secara khusus. Jadi sarana yang diperlukan Ika tergantung napi sih keperluan kita untuk melukat seperti ini. Iya, dari orang per orang. Bukan dari kita yang menentukan. Dari umat yang datang ke sini melukatnya seperti apa gitu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijelaskan ya pemangku, dari bagaimana ya tahapan untuk melukat di sini kan wenten beberapa pancoran, mungkin yang pertamanya nikah dari mana saja? Di sana sudah tertera di petunjuk, secara umum dibuatkan petunjuk. Tapi secara kita bisa yang jelaskan, pertama kita piuning dulu dengan bandan pejati itu. Setelah itu kita sembahyang, mohon izin kepada beliau yang berstana di beji, lunas tirta pengelukatan. Setelah itu kita memulainya dari pancoran yang ada di sungai. Pancoran dari sungai. Ya, dari sana dari hulu sampai ke hilir, masuk ke pancoran berikutnya di tirta kelebutan. Setelah itu baru masuk ke pancoran utama, ke pengelukatan utama yang pancorannya berjumlah 9 dan 2, berarti 11 pancoran. 11 pancoran. Nah, itu pengelukatan utamanya. Setelah itu metirte, baru ganti pakaian, baru sembahyang ke keliling di Pura Penatarannya. Terima kasih ya Jero Mangku atas sama-sama. Jawaban dari pertanyaannya. Informasinya mungkin sangat membantu bagi kita di sini untuk mengetahui bagaimana sih tahapan dan juga sejarah dari Pura Tirta Sudamala puniki. Urutan atau tata cara melukat di Pancoran Pura Tirta Sudamala dimulai dari 3 buah kelebutan yang berada di sungai, yaitu kelebutan Teo Langse diyakini sebagai stana Sang Hyang Taksu, kelebutan Teo Bulan sebagai stana Julit Putih, dan kelebutan Teo Penyeseh atau disebut sebagai pengelukatan Madukama.
Adapun tata cara untuk melakukan pengelukatan, yaitu dimulai dengan sembahyang untuk memohon izin sebelum melakukan prosesi melukat. Selanjutnya, melakukan pembersihan dengan berkumur sebanyak 3 kali, membasuh wajah sebanyak 3 kali, dan membasahi kepala sebanyak 3 kali. Setelah itu, dilanjutkan dengan nunas tirta dari sumber air. Om Swastiastu. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kedua kita, yaitu dengan Bapak Jero Mangku Ketut Karyase. Di sini saya akan bertanya terkait beberapa hal mengenai pengelukatan Tirta Sudamala. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada beberapa pancaran, nggih Pak. Ada pancaran yang bersumber dari hulu di atas dan juga ada pancaran yang dari sungai nih ke. Nah, kalau boleh tahu sungai yang ada di sini nih ke bernama Sungai Napi, nggih? Sungai yang di sini namanya Sungai Tukat Sangsang. Tukat Sangsang. Alirannya dari utara, mungkin dari Gunung Batur juga. Berarti sungai yang ada di belakang niki namanya adalah Sungai Sangsang dan bersumber dari Gunung Batur. Oke. Lalu pertanyaan saya yang kedua nih Kak Jero, napi manten pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemedak yang tangkil ke Pura Tirta Sudamala niki? Pantangan-pantangan pemedak yang mau melupa di area Pura Tirta Sudamala itu sudah pasti orang itu dalam keadaan kotor angge, yang selabari itu cinta ke angge sebar yang salah dengan angge itu tidak bisa melukat di area Pura Tirta Sudamala. Berarti pantangan untuk orang yang melukat itu dia orang-orang yang cinta ke yang sebel, cinta kan ke ya yang istri itu biasanya istri-istri. kait gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk orang-orang yang sebelumnya telah melaksanakan ngaben nih ke jagi melukat driki tendados nih ke Itu boleh. Itu boleh prosesnya. Tapi dia harus mandi dulu di sungai. di sungai niki. Nah, pembersihan, pembuangan itu kotoran yang malenya baru melukat. Oh, melukat Boleh. driki. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Kak Jero, Ya. apakah ada pengalaman menarik yang dialami oleh pemedak yang tangkil mriki? Misalnya awalnya pemedak niki merasakan sakit, setelah melukat driki langsung merasakan sembuh, atau
lebih baik nih keadaannya dari sebelumnya? Kalau mengenai hal itu, selama Pak Mangku Mayah dia di Pura Perigi Pura Tirta Sudamala, pemargian penglukatan Tirta Sudamala, hal-hal itu banyak yang terjadi. Biasanya orang itu dalam keluh kesah, banyak masalah, banyak pikiran itu, atau juga dengan ada istilah sakit bebai sudah dibalik. Setelah dimohonkan penukatan di sini itu, dia itu sehabis menukat itu rasanya ringan, artinya beban itu sudah tidak ada lagi, itu sebenarnya pikirannya plong itulah, artinya dia bisa sehat kembali. Berarti selama Jero Mangku Ngayadriki ini ada banyak Banyak hal sekali yang terjadi. Kadang-kadang orang melukat datang ke sini, dia baik-baik saja, biasanya dia tidak bisa turun juga, takut akan muka di sini. Nah itu mungkin karena energi yang tidak baik. Nah, setelah ini melukat di sini di Pancoran ini, dia teriak yang luar biasa, kadang-kadang teriak begini begitu. Nah itu kan energi yang tidak baik. Mungkin beliau membersihkan kotoran karena dari pengertian yang tersirat di dalam penglukatan beji pura Tirta Sudamala. Yang namanya Tirta Sudamala kan itu, tirta itu kan memang air yang sudah dipuja. Kalau Sudamala, pengertian Sudamala itu sudah, karena mari sudah, mala itulah kotoran, artinya bisa membersihkan kotoran, misalnya orang sakit kena kemudian belenjit apa-apa itu bisa. Berarti selama Jero Mangku Ngayadriki ada banyak pengalaman. Ada banyak pengalaman pemuda yang mungkin awal mungkin yang awalnya merasa sakit nih setelah melukat Driki jadi lebih baik ya keadaannya dari itu sebelum. Kan terbukti dari setelah mohon pembersihan ini penglukatan ini, atau lagi sebulan atau lagi berapa harinya itu datang lagi ke sini, artinya mengaturkan sesama dengan mengaturkan pejati atau diikuti dengan dong satu pasang itu modelnya maupun naur sesangi punagi apa nanti ada artinya kata-kata yang keluar kalau istilah di Bali itu namanya saud atur gitu. Nah dia artinya mengaturkan terima kasih kepada biaya bencana sini gitu. Baik, terima kasih Jero atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Jero Mangku Ketut Karya Seniki. Semoga informasi yang telah diberikan tadi dapat bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita terkait dengan Pura Tirta Sudamala. Nggih, Jero suksema. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Setelah melukat di pancoran yang ada di sungai, kemudian kita beranjak menuju 9 buah pancoran tinggi atau pancoran Dewa Tanah Sanga yang diyakini sebagai 9 dewa yang menguasai penjuru mata angin. Pancoran ini terdiri dari pancoran Dewa Iswara sebagai dewa penguasa timur yang disimbolkan dengan warna putih, Dewa Maheswara yang berkedudukan di Tenggara dengan simbol warna merah muda, Dewa Brahma sebagai dewa penguasa arah selatan disimbolkan dengan warna merah, Dewa Rudra yang berkedudukan di barat daya dengan simbol warna jingga, Dewa Mahadewa sebagai dewa penguasa arah barat disimbolkan dengan warna kuning, Dewa Sangkara sebagai dewa penguasa arah barat laut disimbolkan dengan warna hijau, Dewa Sambu yang berkedudukan di timur laut disimbolkan dengan warna biru, Dewa Siwa sebagai dewa penguasa di arah tengah disimbolkan dengan warna pancawarna, dan yang terakhir Dewa Wisnu yang berkedudukan di arah utara dengan simbol warna hitam. Terakhir, setelah melakukan penglukatan di pancoran Dewa Tanah Sanga, dilanjutkan dengan melukat di 3 buah pancoran yang cukup rendah di sebelahnya, yaitu pancoran Widadara, Widadari, dan pancoran Tirta Sudamala.
Baik, di sini saya telah berada bersama seorang wisatawan asing atau dari mancanegara dan akan saya tanyakan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman dia selama dia merasakan berada di Pemlukatan Tirta Sudamala. Okay, sir. First, can I know your name? Who is your name? My name is Cezary. Cezary. Cesar. Yeah. Cesarin. And then, where are you from? I'm from Poland. Poland. Okay. And then I just asked some question. That the first question is, where are you get the information that here are a place like Tirta Sudamala like this? We're just looking on Google. Alright, on Google. The best places to visit, Yeah. and we had knowledge about few this kind of sanctuary, Yeah. and we picked this one because it was closest one, and we liked the photos, so we decided to come here. Okay. Yeah. Okay, because you are looking from Google, searching from Yes, Google, and yeah. then you find this place just closer from your place. Yeah, that's right. You visit when I here. staying. Yeah, Oh, when I staying. yes. That means you are staying close from here. Yes, like that. Okay. that's right. Okay, and then you visit over here. Yeah. And then the next question, sir. After you are find this place, what is your first impression seeing the place this is like this? That's first time for me. Yeah. My girlfriend was second, but yeah, it's beautiful. It's quiet. It's really spiritual place. You can feel that, you know. You can feel that with the church, with the priests, and with the water and smell and everything. You feel like in a good place. Okay. So that's the first thing what comes in my mind when I was here. Yeah. Okay, you feel some attractive Yeah. experience like Yeah, that, right? very, yeah. And then maybe next time you visit Bali, do you want to come here anymore? Maybe here or maybe different places, yeah, but probably this is really beautiful, Yeah. so maybe we will visit again, yeah. Okay. Yeah. Maybe next time you come Bali, you will visit this Yeah, place, right? yeah. And then when the ceremony in that place, in the waterfall place, what do you feel first time you are washing your body? I'm not very religious guy Yeah. at all from young age, so I try to be more like spiritual than I used to be, and I think it was good thing to be in, like to be in thinking about good stuff and thanking, and it was really nice adventure, Yeah. like spiritual adventure. Yeah, Okay, maybe because this is your first time, Yeah. your first time feeling everything like is new. everything is new, right? So, yeah. You feel like come all good stuff, right? Just like that. Yeah. Okay, Only good stuff. Only yeah. good stuff. Yeah. Okay, the last question, sir. Do you have some like message for us or some your experience to explain that? For Indonesian people, Yes, or for Indonesian people, for local people right here. like I'm here for 5 days already, and I feel really everyone are really welcoming. You know, like they're really polite and smiling, and so that's really appreciate. And I feel I'm already 5 days, and I feel like I'm in a good place. You know, I feel good vibe from good. people, from the nature, from everyone. So it's really good, and so the message can be good still and be open. It's gonna be good because here in especially Bali, it's like tourists growing like every year, I think. So business is good, so money will be good. So you can create schools and everything. So it can be really good for you. So be good is gonna be good for you. Yeah. Okay, sir. Thank you. That message is very wonderful. That we all must be kind Yes. and be smart for each other like That's that. right. Okay. That's right. Okay, sir. Thank you for interview this time, and then I feel so wonderful meet you here, and then you can see the camera and say goodbye to people. Goodbye. In Polish, it's do widzenia. Yeah. Do widzenia. Do widzenia. Okay, thank you.
Pancoran Pura Tirta Sudamala ini selain memang diperuntukkan untuk tempat wisata religi, tempat ini juga menyajikan pemandangan yang sangat indah, seperti adanya tebing-tebing di sekitar sungai dengan aliran sungai yang jernih, sehingga memberikan kesan sejuk, tenang, serta dibaluti dengan nuansa mistis yang damai. Selain itu, dengan ketinggian pancoran yang bervariasi, mampu memberikan efek refleksi bagi tubuh, sehingga